Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan hasil dari proyek UAS Manajemen Server yang mencakup pembuatan dan konfigurasi dari web server, mail server, dan FTP server. Kita akan menggunakan IIS. IIS adalah web server yang disediakan oleh Windows Server sendiri. Kita pergi ke Server Manager, lalu klik Add Roles and Features, lalu klik Next, lalu centang web server IIS di bagian Roles-nya. Pastikan juga jangan lupa untuk mencentang juga beberapa paketnya, yaitu web server, FTP server, dan Management Tools. Lalu klik Next dan Install. Karena kita sudah menginstall, maka kita bisa skip langkah ini. Langkah berikutnya adalah kita akan cek apakah web servernya aktif. Kita buka browser pada server, lalu kita masuk ke halaman localhost. Jika berhasil, akan muncul halaman default IIS seperti ini. Langkah berikutnya, kita akan menambahkan website baru. Pada Server Manager, kita klik menu Tools, pilih IIS Manager. Di menu Site, kita klik kanan, lalu Add Website. Lalu, bikin website-nya. Lalu kita tentukan lokasi direktorinya. Kita akan menggunakan port 8080. Lalu klik OK. Langkah berikutnya kita akan memindahkan file web kita ke halaman direktori tadi. Kita copy semua. Pergi ke direktori tadi, terus kita bisa paste di sini. Lalu kita di set ini kita bisa restart dulu. Setelah restart, kita bisa mencoba akses web dari browser. Localhost dengan port 8080. Baiklah, kita sudah berhasil membuat web server pada Windows Server 2019. Baiklah, berikutnya kita akan membuat mail server. Kali ini, mail server yang digunakan adalah Mail Enable. Ini digunakan untuk mengirim dan menerima email lokal. Karena proses instalasi tidak sempat direkam, maka kita akan menampilkan screenshot step-stepnya. Di sini di halaman welcome kita bisa klik next. Terus kita beri nama name-nya administrator, company-nya kita beri nama kelompok 3. Terus kita klik semua select komponennya. Lalu untuk post office name kita beri nama kelompok 3.local, lalu beri password. Lalu untuk di bagian SMTP connector configuration kita beri nama domain name-nya kelompok 3.local, lalu untuk DNS hostnya, karena ini kita lokal, kita akan menggunakan IP dari server kita. Lalu SMTP portnya kita setting 25. Lalu klik next, maka proses instalasi akan berjalan dan selesai. Berikutnya kita masuk ke IIS Manager. Di menu site kita akan mengedit bindings dari halaman webmail sama webadmin. Webmailnya untuk user, kita di sini bindingsnya sudah saya edit dengan config seperti ini.
Saya beri nama hostname mail dan kelompok 3.lokal dengan IP address IP server kita dengan port 80. Hostname di sini berfungsi ketika kita mengetik hostname ini di browser, maka kita bisa masuk ke halaman webmailnya, atau bisa juga dengan IP address-nya. Lalu jika selesai kita restart, lalu berikutnya kita akan edit web adminnya. Di bindingnya, di konfigurasi saya beri nama hostname admin.kelompok3.lokal. Hostname inilah yang akan kita masukin ke browser untuk masuk ke halaman admin MyEnable kita. Terus IP address-nya kita isi IP server lalu dengan port 80. Lalu jika sudah selesai, maka kita akan restart. Langkah berikutnya, kita masuk ke aplikasi MyEnable Admin. Di sini di domain kelompok 3.lokal, kita bisa menambahkan user dengan klik kanan mailbox, lalu new mailbox, terus isi nama mailboxnya, lalu password, lalu tipe mailboxnya user. Di sini saya sudah menyiapkan usernya dengan nama Robi atau Halan Habib. Lalu berikutnya, untuk email klien kita menggunakan Microsoft Outlook. Pada saat kita membuka aplikasi Outlook, pilih Advanced Setup, lalu pilih Internet Email, atau email. Dan, untuk pengisian data kolomnya, karena tidak sempat di screenshot, maka akan saja saja untuk email address. Nanti di settingannya kita isi nama email itu robi@kelompok3.lokal, username-nya Robi, account name-nya Robi. Terus untuk incoming email server kita isi IP server kita. Lalu untuk account type kita pilih port 3. Lalu untuk outgoing SMTP email server kita samakan juga IP-nya dengan IP server kita. Jika sudah selesai, lalu maka akan muncul notif all finished. Maka email kita sudah berhasil kita config ke Microsoft Outlook. Kita bisa membuka di sini Microsoft Outlook-nya di Windows Client. Tampilannya akan seperti ini. Kita akan coba mengirim server. Kita akan masuk ke halaman user. Kita login dulu dengan hostname yang sudah kita buat. Kita akan mencoba login. Robi. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini kita sebelumnya kita sudah mencoba melakukan latihan dengan mengirim email dari habib@kelompok3.lokal ke email saya. Atau bisa saja saya login ke email Habib.
dan kita akan mencoba mengirim email lagi. Kita klik new email message, terus kita ke email Robi@kelompok3.local. Kita isi pesannya. Terus kita klik send. Maka pesan akan otomatis terkirim ke email Robi. Kita akan membuka email klien Microsoft Outlook untuk memeriksa apakah pesannya berhasil terkirim atau tidak. Dan ya, ini dia pesan dari Habib. Kita berhasil menerima email dari Habib@kelompok3.local. Untuk halaman admin, kita bisa masuk dengan hostname admin kelompok3.local. Lalu klik. Kita berhasil masuk ke halaman adminnya. Maka kali ini kita sudah berhasil menerapkan mail server pada Windows Server 2019. Agar satu lagi, agar bisa hostname-nya otomatis bisa kita ketikkan di browser seperti tadi admin.kelompok3.local. Kita harus menyeting dulu di DNS manajernya. Di bagian domainnya, di bagian forward local zone, karena kita menjalankan di servernya sendiri, kita bisa klik new host, lalu mengisi tampilannya akan seperti ini. Hostnya kita isi admin, terus hostname tadi ya kita isi domainnya seperti ini, lalu IP addressnya, lalu klik OK. Maka kita bisa mengetikkan hostname seperti ini agar bisa masuk ke alamat admin email enable. Jadi tidak perlu kita mengetikkan IP server kita. Sekian dari pembuatan mail server di Windows 2019. Yang terakhir, kita akan membuat FTP server. Pertama kita pergi ke IS Manager dulu, lalu di site kita klik kanan, lalu pilih Add FTP Site. Karena sebelumnya saya sudah membuat site-nya, kita akan pergi ke halaman screenshot saja. Di FTP Site name kita bisa kasih namanya myFTP, terus kita kasih direktori apa atau folder apa yang akan kita share. Lalu di pengaturan binding sama SSL setting, untuk IP-nya kita kasih IP server, lalu dengan port 21, terus kita checklist start FTP site automatically. Untuk SSL-nya kita no SSL, lalu klik next. Dan untuk permission-nya kita kasih read and write, lalu finish. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan atau allow inbound rows-nya FTP server dan FTP server passive. Kita juga bisa mengedit binding-nya
FTP ya di sini. Ini IP-nya lalu portnya. Lalu kita akan mencoba, jangan lupa juga untuk restart FTP set-nya. Lalu baru itu kita akan mencoba mengakses file servernya di Windows Client. Kita buka file explorer-nya, lalu ketik di search bar-nya FTP // baru IP dari IP server, lalu klik OK. Maka akan muncul halaman folder-folder dari komputer server. Jangan lupa juga sebelum masuk ke sini perlu dicatat bahwa di konfigurasi foldernya, karena folder yang kita cari ini adalah folder ini, kita harus menyeting permissionnya. Kita buka properties foldernya, lalu sharing, advanced sharing, lalu permissionnya kita allow semua, lalu klik OK. Baru kita bisa mengakses folder sharing ini ke Windows Client dengan masuk ke Explorer, lalu FTP IP-nya. Kita berhasil memasuki folder dari komputer server. Sekian dari project UAS manajemen server kami dengan project web server, email server, dan FTP server. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.